sebuah buku hasil rangkuman saya yang judul Dasar-dasar Psikolinguistik dan Memahami Konsepsi Psikolinguistik. Maria Khalid Abares dan Andika dari Konsultator. Yang pertama ada evaluasi psikolinguistik. Pengertiannya pada mulanya istilah yang digunakan untuk psikolinguistik adalah linguistik dan psikologi atau gabungan dari psikologi dan linguistik. Dan ada yang menyebutnya sebagai psikologi of language atau psikologi bahasa. Dan kemudian hasil kerjasama yang lebih terarah dan sistematis terhadirlah satu ilmu baru yang disebut sebagai psikolinguistik. Di sini ada cabang-cabang psikolinguistik. Yang pertama psikolinguistik teoritis, yang kedua perkembangan, yang ketiga sosial, yang keempat neuropsikolinguistik, yang kelima psikolinguistik eksperimental, dan psikolinguistik yang terakhir psikolinguistik penerapan. Dan selanjutnya ada perkembangan dan tokoh-tokoh psikolinguistik. Pada awal abad 20, Ferdinand de Saussure yang merupakan ahli linguistik dari bangsa Swiss yang sudah berusaha menjelaskan apa sebenarnya bahasa itu dan bagaimana keadaan bahasa di dalam otak atau di dalam psikologi. Dan dia memperkenalkan konsep penting yang disebutnya sebagai language atau bahasa. Dan Parol bertutur dan language segala ucapan. Bab kedua yang menurutnya ada bab kedua, bahasa manusia dan hakikat ciri dan prosesnya. Ini ada materi hakikat bahasa manusia. Chomsky sering mendeskripsikan hakikat bahasa dalam kajiannya. Satu hal yang diterapkannya yaitu bahasa itu menggunakan struktur atau dependent operation atau operasi ketergantungan struktur. Operasi ketergantungan struktur yang dimaksud yaitu komposisi dan produksi tuturan tidak hanya mengurai urutan. Di sini ada ciri bahasa manusia. Ada 5 ciri bahasa. Yang pertama bahasa itu lambang bunyi. Dan yang kedua bahasa itu sistem. Yang ketiga bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang keempat bahasa bersifat artisan. Dan yang terakhir, yang kelima bahasa itu merupakan sarana komunikasi antar manusia. Dari definisi Aitchison pada tahun 1984 menyatakan bahwa karakteristik bahasa manusia itu adalah yang pertama menggunakan saluran vokal atau auditoris, yang kedua arbiter, yang ketiga kebermaknaan, yang keempat transmisi budaya, yang kelima menggunakan spontan, dan yang keenam saling berganti, yang ketujuh dualitas, yang ke-8 keterpisahan, yang ke-9 ketergantungan struktur, dan ke-10 kreativitas. Selanjutnya ada proses berbahasa produktif dan reseptif. Ferdinand de Saussure adalah seorang linguis dari bangsa Swiss yang menyatakan bahwa proses bertutur atau tidak bahasa itu merupakan rantai hubungan di antara dua orang atau lebih penutur. Tuturan itu terdiri atas bagian fisik yang terdiri mulut, telinga, dan bagian dalam itu bagian jiwa atau akal yang terdapat dalam otak bertindak sebagai pusat penghubung. Ketiga adalah perolehan bahasa. Ini ada bagian perolehan bahasa. Yang pertama, menurut
meski tentang bakat bahasa, yang dua bukti biologis bakat bahasa, mulut, paru-paru atau otak. Yang ketiga, tahap perkembangan bahasa anak. Yang keempat, karakteristik perilaku yang digerakkan secara biologis. Dan yang kelima, tahap perkembangan bahasa anak. Selanjutnya ada pengertian dan proses kemampuannya. Pengertian bahasa yang kedua dari kemampuannya yaitu bahasa yang diperoleh anak setelah mereka memperoleh bahasa lain. Bahasa yang diperoleh itu kemudian disebut sebagai B2. Selanjutnya ada ciri-ciri proses kemampuan B2. Kemampuan B2 punya karena didorong oleh motivasi instrumental dan mendapatkan nilai baik, menghindari rasa malu dan sebagainya. Dan para ahli menyatakan bahwa motivasi internal sebagai sumber pada kemampuan B1 akan sangat menentukan keberhasilan kemampuan pada B2. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemerolehan bahasa B2. Menurut Baraja pada tahun 1994, hal 3-12 terdapat 6 faktor yang perlu diperhatikan secara cermat. Yang pertama tujuan untuk belajar, yang tiga pengajar, 4 bahan, 6 metode, dan yang terakhir faktor lingkungan. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, pengajar bahasa harus menjadi mitra pembelajar. Yang kedua, pembelajar bahasa tersebut merupakan individu yang unik, umur dan kemampuan pada B2, IQ dan kemampuan B2, kepribadian, dan terakhir ekstroversi. Selanjutnya, dari teori kemampuan bahasa kedua. Beberapa teori dari kemampuan bahasa kedua. Menurut Ellis pada tahun 86, halaman 248, yang mengklasifikasikan teori kemampuan B2 menjadi teori kemampuan B2 akulturasi, yang kedua adalah akomodasi, yang ketiga model wacana, yang keempat model monitor, yang kelima model kompetensi variabel, yang keenam model hipotesis universal, dan yang terakhir model neurofungsional. Selanjutnya ada strategi kemampuan bahasa kedua. Istilah strategi diambil dari bahasa Inggris, yaitu strategi. Bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris itu menyerang dari bahasa Greek. Kata ini pada dasarnya memiliki kandungan makna rencana, bersaing, dan memanipulasi kesadaran untuk mencapai tujuan. Menurut Oxford tahun 1992. Selanjutnya ada komponen pembelajaran bahasa. Yang pertama tujuan, bahan pembelajaran, yang kedua materi, ketiga metodologi, empat manusia, dan kelima evaluasi. Sumbangan psikolinguistik pada pengembangan metode pembelajaran bahasa. Yang pertama metode alamiah, yang kedua responsi total, dan yang ketiga metode sugestopedia. Selanjutnya ada manfaat psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Yang pertama teori pemahaman, yang kedua menggunakan selektif penyakalan, yang keempat ambiguitas, dan yang ketiga dari fitur pembeda bunyi atau fitur distinktif. Yang kelima ada teori kontinuitas, dan yang ke-8 ada teori direct. Ketujuh teori direktif dan logis. Selanjutnya keempat, anak-anak dengan kelainan bicara dalam bahasa. Definisi kelainan bicara dan bahasa yaitu adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengan fungsi organ bicara, misalnya mulut,
dan kawan-kawannya. Ini bentuk jadinya kelainan bicara dan bahasa. Yang pertama, yang kelainan bahasa dan bicara dapat diakibatkan oleh berbagai macam, dari segi fungsional atau organik. Ada fungsional seperti stres, tidak pada dasar kerusakan secara fisik. Kelainan organik itu bibir sumbing dapat dihubungkan dengan kelainan fisiologis. Dan ini adalah karakteristik anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Bahasa termasuk patologi yang menyertai bicara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bentuk dasar, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif atau produksi bahasa yang dapat dibawahi oleh orang lain. Pelajaran bagi anak dalam kelainan bicara dan bahasa. Para siswa dalam kelainan bicara dan bahasa mungkin akan memperoleh keuntungan dari intervensi akademik dan perilaku yang secara efektif diperuntukkan bagi para siswa yang mempunyai masalah belajar dan perilaku. Tapi intervensi para ahli tetap diperlukan. Para siswa mungkin memerlukan terapi artikulasi. Nantinya ada memahami konsepsi psikolinguistik. Pertama ada istilah psikologi bahasa dan psikolinguistik. Yes, seperti sebelumnya penjelasannya sama, yaitu psikolinguistik yaitu pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi studi pengetahuan bahasa dalam pemakaian perubahan bahasa dan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa itu sendiri yang tidak mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut. Ini ada kedua, yaitu sekilas perkembangan psikolinguistik. Perkembangan psikolinguistik di dunia yang pertama itu dimunculkan pada tahun 1950 oleh George Miller dan Charles Osborne. Dan yang kedua yaitu John Carroll dan kawan-kawan pada tahun 1953 yang mengatakan seminar psikolinguistik di Universitas Indiana. Dan yang ketiga yaitu terbit psikolinguistik yang berjudul A Survey of Theory and Research karya Osborne dan Seppel tahun 1954. Di sini adalah perkembangan psikolinguistik di Indonesia. Yang pertama yaitu psikolinguistik karyanya Naigan pada tahun 1985. Yang selanjutnya ada psikolinguistik modern karya Mengantar Simanjuntak pada tahun 1987. Yang ketiga ada buku Aspek-aspek psikolinguistik karya Mansur Patega pada tahun 1990. Dan kemudian ada buku psikolinguistik karya Sri Subianto dan Nababan pada tahun 1992. Dan ada buku psikolinguistik karya Sujono dan Jumi Jojo pada tahun 2002. Dan yang terakhir ada buku psikolinguistik karya Abdul Khair pada tahun 2003. Bab 3, selanjutnya ada bab 3 ini ada tata bahasa transformasi sebagai dasar kajian psikolinguistik. Batasan dan komponen tata bahasa. Tata bahasa adalah teori suatu bahasa yang unsur utamanya yaitu kalimat. Kok seperti komponen sintaksis yang menjadi sentral, yang di dalamnya berisi kaidah atau rules dan leksikal sebenarnya. Dan komponen semantis diasosiasikan
cara mendasar pada dekan batin yang menghasilkan representasi semantis atau semantik representation dan komponen fonologis atau fonologis komponen diasosiasikan cara mendasar pada dekan lahir yang menghasilkan representasi fonetis atau phonetic representation. Ini ada bab 4 yaitu perolehan bahasa. Di sini ada komponen perolehan bahasa meliputi fonologi, sintaksis, dan semantik. Selanjutnya ada proses perolehan bahasa. Perolehan bahasa itu dengan menggunakan berbicara, menyimak, membaca, menulis. Dan selanjutnya ada fungsi bahasa dalam perolehan bahasa. Yang pertama instrumental, yang kedua regulasi, yang ketiga interaksional, yang keempat personal, yang kelima heuristik, dan yang keenam representasional, dan yang terakhir adalah imajinatif. Selanjutnya ada masa kita proses perolehan bahasa. Penfield dan Robert berpendapat bahwa secara neurologis anak usia 2-12 tahun memiliki kemampuan terbatas untuk berbahasa. Selanjutnya ada neurolinguistik atau biologi dan bahasa. Studi yang memusatkan perhatian neurolinguistik yaitu studi yang memusatkan perhatian kepada dasar-dasar biologis bahasa serta peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa disebut bahasa itu sendiri. Kemampuan otak dan keterampilan bahasa. Menurut Porter tahun 2000 halaman 16-20, otak manusia memiliki 3 bagian dasar, yaitu batang atau otak reptil yang mengatur motor sensorik dan kelangsungan hidup, sistem limbik dan mengatur perasaan serta emosi itu sendiri. Dan neokorteks atau otak berpikir itu untuk mengatur berpikir intelektual, penalaran atau perilaku waras, bahasa dan kecerdasannya lebih tinggi. Yang terakhir yaitu proses psikolinguistik dalam kehidupan orang dewasa. Proses psikolinguistik ini itu studi bahasa dan kognisi menunjukkan bahwa pikiran seseorang dalam bahasa tertentu bisa berbeda dengan pikiran seseorang dari bahasa yang lain. Menurut Benjamin Lebrock tahun 1987 sampai 1941 berpendapat pada hipotesisnya yang mengungkapkan bahwa bahasa sebenarnya menentukan pola budaya, tetapi juga menentukan cara dan jalan pikiran manusia. Oleh karena itu mempengaruhi pula tidak lakunya. Selanjutnya ada fitur struktural. Umumnya mengasumsikan kategori struktural sebagai kategori simbolik. Ketika dia menemukan perbedaan struktural dalam bahasa, dia menyimpulkan bahwa ada kesejajaran perbedaan kognitif. Ada 2 kategori struktural yang memperlihatkan beberapa kesamaan untuk nominal dan verb. Selanjutnya ada hubungan timbal balik bahasa dan kognisi. Tesis kedua milik Wolf yaitu bahwa bahasa menyebabkan struktur kognitif khusus. Hasil eksperimennya yaitu menunjukkan bahwa tanggapan psikolinguis mendeskripsikan dunia makna dengan solid sebagai 3 dimensi psikologis, yaitu kewarnaan, kejelasan, atau kelengkapan. Saturation. Demikian presentasi dari hasil rangkuman buku saya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, monggo.
langsung. Ya. Ya. Saya Ustaz Surya dengan IPAHID 23. Izin bertanya, bagaimana psikologi atau mental itu mempengaruhi cara berpikir? Terima kasih. Good. Yang soalnya itu bagaimana psikologi mampu mempengaruhi pola berpikir. Psikologi dapat mempengaruhi pola berpikir itu melalui pemahaman tentang perilaku proses mental manusia. Membantu kita membuat, yang contohnya itu membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola stres dan meningkatkan hubungan serta berkomunikasi secara lebih efektif. Izin menanggapi. Hebat. Ya. Bagaimana ketika kita memiliki mental yang kurang baik dan mental yang baik, apakah itu juga berpengaruh terhadap proses berpikir? Contohnya ketika kita memiliki mental yang kurang baik, apakah pikiran kita juga akan ikut kurang baik atau sebaliknya? Terima kasih. Jika kita memiliki pemikiran yang mental yang buruk, dapat mengganggu kesehatan mental dan mempengaruhi cara berpikir seseorang, yang mengalami menjadi buruk dan kesulitan berpikir jernih atau berkeputusan dan mengambil inisiatif.
iya. Ya pemikirannya buruknya tetap di bawah aja.